Sekarang cara tidur yang paling terbaik, subhanallah, itu membuat kagum, ya, membuat kagum orang-orang orientalis yang awalnya mereka belajar hadis Nabi untuk mencari kelemahan Nabi, tapi kebanyakan dari mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka berusaha mencari kekurangan Nabi, tidak ketemu. Dan banyak dari mereka, apalagi yang dia pakar di bidang kesehatan, kalau dia cukup membahas hadis-hadis mengenai cara tidur, masuk Islam dia. Cara tidur saja masuk Islam. Karena Nabi sudah memberikan contoh cara tidur terbaik. Itu secara medis adalah cara tidur yang paling sehat. Yang pertama, cara tidurnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi ketika mau tidur berwudu. Di dalam hadis riwayat Ibni Hibban, di dalam sahihnya ada fadilah. Kalau orang tidur dalam keadaan berwudu, minimal dia dapat 2 fadilah. Ini kita berbicara tentang fadilah pendekatan agama. Yang pertama, dapat istighfarnya malaikat. Yang kedua, dicatat dia sholat sampai bangun dari tidur. Kutiba musallian, ditulis baginya dia sholat hatta yastayqadha minan naum, hingga bangun dari tidur. Imam Ghazali ceritakan tuh di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang tidur dalam keadaan wudu, dia punya ruh itu pergi di arsy-Nya Allah. Kemudian dia solat di arsy. Dia solat di situ. Ruhnya solat. Nah, ketika ruhnya solat, dia dicatat sedang solat selama dia tidur. Kalau menggunakan wudu. Itu fadilah pertama. Fadilah kedua, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, selama itu juga malaikat istighfar kepadanya. Di dalam tadi hadis Sahih Ibni Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah, Rasul bersabda, man bata tahira bata fi syi'arihi malakun falam yastayqiz illa qala al malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka ketika dia tidur, di selimutnya itu ada malaikat. Dan malaikat itu mendoakan dirinya selama dia belum bangun dari tidurnya. Apa doanya malaikat? Allahumma, ya Allah, ampunilah hambamu fulan fa innahu bata tahira, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Kalau malaikat yang minta, tidak mungkin Allah tolak. Allah terima tuh. Doaul malaikah mustajab, la hijabalah. Doanya malaikat itu mustajab, tidak ada hijab. Tapi di atas malaikat ada doa lebih mustajab lagi, doanya para nabi, para rasul. Doanya para nabi, para rasul lebih mustajab dari doanya malaikat. Dan di antara doanya para nabi, para rasul, ada yang paling mustajab lagi, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara pertama. Dari pendekatan medis ada hikmah besar. Orang kalau mau tidur, dia berwudu terlebih dahulu, itu dia sedang merilekskan, terapi, relaksasi, sehingga otot-otot di tubuhnya itu menjadi santai dan rileks, dan nanti berdampak ketika tidur, tidurnya berkualitas, nyaman. Kemudian terhindar dari virus dan bakteri jahat. Kemudian juga menghilangkan penyakit susah tidur, namanya apa? Insomnia. Menghilangkan insomnia. Coba saja orang yang susah tidur, praktikkan ini. Ini pendekatan medis menyatakan demikian, dan juga para ulama terdahulu juga menjelaskan hal yang sama. Itu cara pertama Nabi, tidur dalam keadaan berwudu. Sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Cara yang kedua,
Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Nabi ketika mau tidur, Nabi matikan lampu pijar. Artinya dalam keadaan gelap. Orang yang tidur dengan mematikan penerang lampu atau lampu pijar zaman dulu ya, itu dipadamkan oleh Nabi. Tidur dalam keadaan gelap lebih sehat daripada tidur dalam keadaan terang. Rasulullah SAW bersabda, "Atfi'ul masabih idza raqadtum." Matikanlah lampu-lampu apabila kalian mau tidur, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi katakan lagi, "Naam, wa aukul asqiyata." Tutuplah tempat-tempat minum kalian. Takut lagi tidur, ntar malam ada hewan yang masuk. Sunnah, suruh tutup. Wa ghalliqul abwaba, ya. Wa ghalliqul abwaba, dan kuncilah pintu-pintu rumah kalian. Dan yang terakhir kata Nabi, wa khammiru at-ta'ama wasyarab, dan tutuplah makanan dan minuman kalian sebelum kalian tidur. Subhanallah itu. Jadi Nabi katakan matikan lampu ketika mau tidur, berarti tidurnya dalam keadaan gelap. Pendekatan medis menyatakan orang yang tidur dalam keadaan mematikan lampu dalam keadaan gelap, itu hormon diproduksi namanya melatonin kalau tidak salah. Ada satu nama hormon itu, dia bisa diproduksi oleh tubuh kita ketika kita tidur dalam keadaan gelap. Dan fungsi dari hormon tersebut adalah untuk mengatur ritme tidur. Kemudian dia membawa kepada diri kita ini kesehatan jantung, menjaga kesehatan jantung, kemudian menahan naiknya kolesterol. Dengan cara apa? Mematikan lampu. Kesehatan jantung terjaga, menahan meningkatnya kolesterol, kemudian membuat rileks tubuh kita dan mengatur ritme tidur sehingga tidur kita berkualitas. Makanya beda orang yang tidur keadaan gelap dan keadaan terang. Cuma hati-hati, karena tidurnya begitu rileks, takut-takut subuh lewat. Ya. Nabi pernah mengatakan tuh, "Dzaka rajulun bala asyaitan fi udhuni." Ada seseorang datang, "Ya Rasulullah, saya bangun pas azan." Bukan bangun sudah selesai sholat subuh, bangunnya pas azan subuh. Apa kata Nabi? "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhuni." Oh, orang yang bangun pas dengan waktu azan, itu sudah dikencingi oleh syaitan di telinganya. Sudah dikencingi oleh syaitan. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama fikih, beliau mengatakan sebab itulah disunnahkan kita berwudu paling banyak diusap di anggota wudu adalah telinga. Karena khawatir tadi malam sudah dapat kencingnya syaitan. Karena bangunnya telat pas azan subuh. Tuh. Dan kencingnya syaitan najis, walaupun ma'nawiyah ya, hukumnya ma'nawi. Dia tidak bisa kelihatan dengan mata. Tapi menurut Ibnu Hajar hukumnya sama, najis. Makanya sunnahnya kita harus membersihkan telinga. Khawatir masih ada najis yang tersisa di telinga kita dari kencingnya syaitan. Itu yang cara tidur yang kedua. Yang pertama tadi suci dalam keadaan berwudu, yang kedua mematikanlah lampu. Yang ketiga, ini penting juga nih, doa. Berdoa. Doa yang paling pendek dalam riwayat doa tidur, Allahumma bismika ahya wa amutu. Itu paling pendek. Setelah baca itu, Nabi ajarkan kita punya tangan ya dibuat semacam ini, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ditiupkan ke tangan kita, kemudian kita usap ke kepala kita, ke wajah kita, kemudian bagian depan tubuh dan
bagian tubuh yang bisa terjangkau oleh tangan kita, kita usapkan semuanya. Dilakukan sebanyak tiga kali baru tidur. Jadi riwayat doa tidur itu banyak, bukan hanya satu, tapi salah satu cara yang Nabi lakukan itu. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga tidur. Yang keempat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu ala shiqqatil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur posisinya sisi kanan, berbaring ke sisi kanan. Ini juga di dalam dunia medis, dia punya jantung berfungsi dengan sangat baik ketika tidur, karena posisi jantung kan di kiri. Kalau kita posisi kiri atau ya terbalik melintang seperti ini, itu tubuh kita menekan jantung sehingga dia nanti mengalami beban untuk bisa berfungsi dengan baik. Tapi ketika kanan, jantungnya di atas, dia berfungsi dengan sangat baik. Nah, sehingga gagal jantung itu, orang yang tidur resiko paling besar tidurnya dalam tidak posisi kanan, posisi kiri atau bukan posisi berbaring, itu paling rentang terkena gagal jantung. Tapi kalau tidurnya posisi kanan, resiko gagal jantung itu paling minimal, paling sedikit. Bahkan ada yang berpendapat tidak akan terkena itu gagal jantung. Cuma ini kan kebiasaan juga. Kadang-kadang awal sudah kanan, tapi kalau bangun, sudah salto-salto dia. Awal saja dia. Paling tidak kan sudah ada niat mau meniru Nabi Muhammad SAW, ya. Itu. Nah, saya jujur saja secara pribadi, saya awal kanan, tapi kalau bangun sudah gak kanan. Iya. Tapi kita berusahalah di situ. Nah, di situ hebatnya Nabi kita Muhammad SAW, disiplin. Semua yang beliau lakukan itu punya tata cara dan istiqomah, konsisten. Ya karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini tambahan yang kelima. Kita ketika tidur kan pasti mengalami yang namanya mimpi. Dalam keadaan mimpi itu pun Nabi ajarkan kepada kita. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu dikatakan ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik sumbernya dari Allah. Jadi kalau kita mimpinya baik, itu dari Allah, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mimpi buruk, itu dari syaitan, kata Nabi Muhammad SAW. Fa idza halama ahadukum halaman yakrahu, kalau seorang di antara kalian mimpinya mimpi yang tidak baik, ya, mimpi yang tidak baik, falyatanaffus thalathan ala yasarih, maka dia meniup di sisi kirinya 3 kali. Sisi kirinya 3 kali meniup. Kemudian waliyata'awwadz billah min syarriha, dan doa minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim paling minimal. Fa innaha lan tadurrahu, kalau dibaca maka mimpi itu tidak akan bisa membahayakannya. Jadi harapannya tidak terrealisasi mimpi tersebut, tidak terwujud. Yaitu adab yang Nabi ajarkan. Mimpi buruk kita meniup. Memang kata nafatha yanfuthu, kalau di kamus-kamus juga berarti meludah. Ya. Nah, ini ada orang belajar tidak pakai guru, hanya pakai buku. Nah, ketika dia mimpi buruk, kebetulan istrinya di sisi kiri, dia baru baca buku, gak ada guru. Di buku tulis sunnah kalau mimpi buruk meludah 3 kali ke sisi kiri. Nah, dia spontanitas pas mimpi buruk, dia bangun, dia ludah, ada istri di samping 3 kali. Padahal maknanya bukan meludah, meniup. Walaupun di dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga memiliki arti meludah. Arti lainnya juga meniup, tapi juga meludah. Tapi yang dimaksud di situ adalah meniup. Sama halnya dengan kesunahan berdehem ketika buang air kecil.
Nah, di situ juga bukan maknanya berdehem mengeluarkan suara, tapi dia seakan-akan melakukan semacam berdehem dengan tujuan agar air kencing yang masih tersisa itu bisa keluar tanpa mengeluarkan suara. Nah, tapi karena belajar tidak pakai guru, ditulis sunnah kalau buang air kecil berdehem. Ya sudah, hanya itu satu kamar mandi, itu di masjid ada 10 kamar mandi, semuanya buku balas. Ya. Itu butuhnya guru di situ. Ya. Orang yang belajar hanya dengan buku tanpa guru, maka salahnya lebih banyak dari benar. Salahnya lebih banyak dari benar. Tuh. Karena tidak mudah memahami hadis, apalagi Al-Quran, itu butuh ilmu. Nah, yang mampu itu ulama-ulama terdahulu, mereka sudah buat di kitab, itu pun tidak cukup. Kita harus juga butuh yang menjelaskan. Dari ulama-ulama yang memiliki sanad rantaian sampai kepada pengarang kitab tersebut. Atau paling minimal dia punya guru yang pakar di bidang fikih yang punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahamannya tidak keliru di dalam menyampaikan hukum Allah dan hukumnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Dan cara sunnah tersebut kita sekarang tahu, coba kita praktekkan. Mudah-mudahan kita dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat bonus sehat lagi. Sudah dapat pahala, dikasih bonus sehat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka kelak dia bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam Sunan, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Wa fi riwayah falahu ajru syahid. Riwayat Imam At-Tabrani. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat rusak umatku, maka baginya pahala bagaikan pahala 100 orang syahid fi sabilillah. Dengan sebab apa? Menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keberapa yang terakhir itu? Keenam. Bangun baca doa tidur. Bangun baca. Ini fadilah nih. Dicatat orang tersebut sebagai orang yang mengingat Allah ketika bangun tidur, ingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah, bangun tidur dia doa. Dan dicatat orang itu lalai kepada Allah ketika bangun tidur tidak menyebut nama Allah. Dicatat dia sebagai orang yang lalai. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun daripada tidur? Doa yang sering kita baca itu hadis Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Itu hadis. Para sahabat mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza intabaha min naumihi qala alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Nabi kalau bangun tidur, kata mereka, selalu Nabi baca kata kana. Di situ maknanya aglabiyah wal adah wal ghalib. Kata kana maknanya kebiasaan Nabi, rutinitasnya Nabi, setiap bangun tidur baca doa tersebut. Nah, ini beberapa adab-adab dan juga cara-cara dan juga waktu-waktu di dalam kita gunakan di saat tidur. Insyaallah jika kita amalkan, kita bisa dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan plus dapat bonus kita menjadi orang yang sehat secara jasmani dan ruhani, secara zahir dan batin, secara fisik dan spiritual, ya, karena punya koneksi mengikuti ittiba
bi sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.